warahmatullahi wabarakatuh. Tawe Iyana Sanna, kami merupakan mahasiswa Universitas Sulawesi Barat, Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi. Kami merupakan kelas A Akuntansi 2022. Kami dari kelompok 3. Saya sendiri atas nama Hairina. Saya Hijrah, saya Nadia, saya Hijrana, saya Nur Syairah. Untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah auditing, di video ini kami akan membahas terkait apa itu auditing dan langkah-langkah auditing. Nah, auditing adalah pemeriksaan laporan keuangan untuk menilai apakah auditor dapat memberi opini wajar atau tidak wajar. Pengertian audit plan. Audit plan adalah pengembangan strategi menyeluruh laporan dan bulan tersebut yang diharapkan bisa segera setelah daftar atau surat perintah penilaian disetujui klien. Tujuan audit plan adalah untuk memadai guna mendeteksi salah saji yang meyakini bahwa jumlahnya banyak baik secara keseluruhan maupun secara individu. Isu yang mencakup dalam audit plan adalah dia masalah klien, alamat, nomor telepon, lain-lain, dan dalam merencanakan audit terdapat dua cara. Yang pertama, risiko audit dapat dibatasi dengan tingkat yang rendah sesuai dengan pertimbangan profesional. Yang kedua, menerapkan pertimbangan awal mengenai tingkat materialitas. Untuk audit plan, auditor dapat mempertimbangkan materialitas yang pertama sebelum laporan keuangan yang akan diaudit selesai disusun. Yang kedua, sebelum laporan keuangan yang akan diaudit selesai diaudit dan perlu dimodifikasi. Audit program. Pengertian audit program. Audit program merupakan kumpulan prosedur audit yang dirinci dan dapat dijalankan untuk mencapai tujuan audit. Tujuan audit program. Audit program bertujuan untuk mengetahui apakah pelaporan keuangan oleh manajemen dari sisi eksistensi kelengkapan hak dan kewajiban. Adapun jenis-jenis audit program, yang pertama program standar dan yang kedua program tidak terbatas. Adapun manfaat audit program, yang pertama sebagai petunjuk yang dilakukan semua asisten. Yang kedua sebagai dasar untuk koordinasi. Yang ketiga sebagai dasar kinerja yang dilakukan klien. Yang keempat disusun setelah audit plan. Yang kelima disusun secara standarisasi. Dan yang keenam disusun sesuai dengan kondisi situasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu prosedur audit dan langkah-langkah prosedur audit. Prosedur audit adalah teknik, proses, dan metode yang digunakan auditor untuk memperoleh bukti audit yang andal, yang memungkinkan mereka memperoleh penilaian yang masuk akal tentang status keuangan suatu organisasi. Prosedur audit juga dilakukan untuk mendapatkan bukti yang cukup untuk mendukung pendapat atas kewajaran laporan keuangannya. Selanjutnya, terdapat dua metode utama dalam prosedur audit. Yang pertama yaitu prosedur audit substantif. Metode substantif adalah proses audit yang memberikan bukti fisik aktual termasuk bukti tertulis seperti laporan keuangan, pembukuan, dan catatan transaksi. Dan yang kedua yaitu prosedur audit analitis. Metode analitis adalah memasangkan data keuangan dengan data non-keuangan dan menentukan korelasi antar keduanya. Dan ada pun beberapa jenis prosedur audit. Yang pertama yaitu inspeksi, pengamatan, konfirmasi, permintaan keterangan, penelusuran, perhitungan, scanning, dan yang terakhir yaitu pelaksanaan ulang. Risiko audit adalah sesuatu yang terjadi dalam auditor tanpa disadari tidak memodifikasi pendapatnya sebagaimana mestinya atas suatu laporan keuangan yang mengalami salah saji material. Risiko audit terdiri dari 3 komponen, yaitu risiko bawaan,
pengelolaan, risiko pengendalian, dan risiko deteksi. Nah, berdasarkan 3 jenis resiko yang telah disebutkan oleh teman saya, yang pertama yaitu resiko bawaan. Resiko bawaan adalah kerentanan atau mudah tidaknya suatu akun mengalami salah saji material dengan asumsi bahwa tidak ada kebijakan prosedur struktur pengendalian internal yang terkait. Yang kedua yaitu resiko pengendalian. Resiko pengendalian adalah resiko bahwa suatu salah saji material yang dapat terjadi dalam suatu asersi yang tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat pada waktunya oleh kebijakan struktur pengendalian internal satuan usaha. Dengan kata lain, semakin efektif struktur pengendalian usaha internal, maka semakin kecil pengendaliannya. Nah, yang ketiga yaitu resiko deteksi. Resiko deteksi merupakan resiko bahwa auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi. Adapun materialitas yaitu materialitas merupakan satu dari berbagai faktor yang mempengaruhi pertimbangan auditor tentang kecukupan bukti audit. Nah, itulah tadi penjelasan terkait materi auditing dan langkah-langkah dalam auditing. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pembahasan terkait apa itu auditing dan langkah-langkah dalam auditing. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.